Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bingung, brothers. Saya tuh mau ngobrol apa, brothers. Tapi karena faktor kesendirian aja. Karena di sini juga nggak ada teman untuk mau ngobrol juga. Ya mungkin saya ngobrol dengan HP aja lah. Dengan apa yang ada di depan mata saya ini. Mungkin saya bercerita tentang kue basah lah, karena ini bagian dari cerita saya untuk kedepannya, dan mungkin kedepannya juga saya akan bercerita tentang produk-produk yang lain, tidak hanya kue basah, karena jajanan pasar, kue basah, dan masakan Indonesia itu emang yang perlu kita lestarikan. Siapa lagi yang bisa membangun dari cita rasa itu sendiri selain kita sendiri gitu, brother sekalian. Seperti halnya saya tidak pernah berhenti, walaupun sekarang saya jualan kue basah atau jajanan pasar dan kue-kue yang lainnya, tapi saya tetap masih di rumah, masih produksi gitu, walaupun dengan jumlah hanya di counter saya saja, tidak seperti dulu saya mengirim ke beberapa tempat di kota Bandung ini. Dan ya hasilnya alhamdulillah lah, kalau diperkirakan sebelum pandemi kemarin dengan jumlah yang cukup bagus. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin teman-teman yang ini juga udah semakin normal, dan ada pas waktu pandemi kemarin juga kue basah juga masih berjalan normal, karena emang keperluan sarapan dan makanan pagi itu emang perlu, atau cemilan untuk kegiatan sehari-hari juga perlu, karena makanya mereka tetap bertahan, brothers, dan saya juga tetap bertahan, sempat labil di berbagai macam usaha gitu kan, tapi saya semoga bisa bertahan ke depannya. Dan orang-orang kue basah atau jajanan pasar atau masakan yang fresh, masakan yang setiap hari dibikin itu, mereka butuh energi di dalamnya, dan termasuk saya juga gitu, karena keperluan dunia makanan yang siap saji atau yang siap disajikan setiap harinya, mereka harus menggunakan bahan-bahan yang fresh juga gitu, karena kalau tidak fresh juga bahan-bahan itu akan cepat usang atau basi, dan mengolahnya juga tidak sembarangan, brothers. Seperti yang Anda tahu bahwa cerita kue basah itu memang sangat unik, brothers. Sangat unik. Makanya sekarang ini saya ini sangat bagian dari udah bagian dari diri saya sendiri gitu, bahwa ini bagian dari sebuah komitmen, dan teman-teman dan rekan-rekan semuanya itu ada bagian sebuah komitmen bersama gitu. Walaupun tidak tertulis komitmen itu, tapi bagian dari sebuah komitmen bagaimana mencurahkan energi kita untuk semua gitu, brothers. Kadang-kadang saya juga kalau merenung di masa-masa lalu, di masa-masa sebelum saya jualan, dan saya pun masih di saat mereka terjaga, di saat orang mereka di yang lain itu tertidur, mereka terbangun untuk menyediakan untuk brother-brother sekalian, kawan-kawan sekalian, ibu bapak sekalian, untuk menyediakan makanan di pagi hari. Mereka berjuang setiap harinya untuk menyediakan semuanya. Semua itu tidak mudah, brother. Dalam kue basah dan jajanan pasar itu tidak ada yang mudah. Mereka hidup terus di dapur, walaupun kehidupannya di siang harinya emang, kalaupun ada kehidupan di siang hari, mereka dengan lemah, lesu gitu kan. Itu kerasa dengan diri saya pribadi gitu, karena perbedaan istirahat, perbedaan tidur itu bukan hal yang mudah. Kita kalau kasih jujur dan bocoran gitu,
Jadi kepada teman sekalian yang mau memulai kue basah atau yang mau menjual jajanan kue basah, itu adalah hal yang terbaik sebenarnya. Orang-orang produksi, kalau Anda memiliki kekuatan dari kualitas barang itu sendiri, tidak mudah dan pasti akan insya Allah lah. Karena di Bandung ini atau di jajanan pasar sekarang ini tidak mempedulikan seberapa besar harga Anda untuk dikeluarkan. Yang terpenting adalah kualitas. Kualitas itu adalah bagian dari sebuah kualitas itu bagian dari sebuah karya gitu kan, yang kita walaupun harga mahal tapi laku itu lebih indah gitu, benar gitu. Tapi dan murah itu juga belum tentu laku, keras, karena adalah bagian orang konsumen, karena itu bagian dari segmentasi juga. Konsumen adalah yang penting besar, yang penting murah, yang penting ada, itu pasti ada, dan segmen ini semuanya harus dilalui gitu. Tapi bagian dari yang saya biasa jalani selama ini adalah sebagai orang produksi gitu, bahwa kita harus mempunyai harga diri di barang kita sendiri. Kita tidak mau barang ini, kue basah ini mengecewakan orang lain, konsumen kita, dan saya juga sebagai penjual sekarang juga sama gitu kan, tidak mau mengecewakan konsumennya sendiri gitu dengan kualitas barang yang atau kue basah yang kurang gitu. Makanya di counter ini emang cukup selektif untuk memilih kue basahnya atau jajanan pasarnya, karena itu efeknya sangat besar. Saya juga mungkin saya adalah contoh yang penjual yang begitu rewel, karena emang di kue basah ini kalau kita tidak menemukan sebuah pakemnya, bahwa karena kue basah ini sama, tapi yang ingin saya bedakan dengan yang lain bahwa kita selain kue basah itu ada di mana-mana, tapi kita ingin membawa bahwa kita ini berbeda gitu, bahwa kualitas di kue basah ini berbeda. Bolehlah kita harga mahal sedikit, ataupun ada di sini juga ada masih ada yang harga seribuan juga, tapi dengan kualitasnya lah, seperti hal-halnya yang lainnya. Terus terang kue basah itu unik, dan kita sebagai penjual juga banyak teori tentang penjualan, di bagaimana cara yang baik dengan jualan kue basah gitu kan, dengan sistemnya, dengan semuanya. Mungkin kedepannya juga saya akan membahas hal-hal seperti itu, tapi belum saatnya lah, karena saya masih seumur sekarang itu mungkin 3 bulan jalan di kue basah, walaupun pengalaman saya di penjualan mungkin udah lumayan lah, tapi di orang produksi saya sekitaran 15 tahun kurang lebih lah untuk menikmati kehidupan produksi itu sendiri. Tapi untuk menjual di kue basah ini sebenarnya udah lama, cuman dalam konteks saya jualan langsung ke end user itu baru 3 bulanan. Dan semoga perjalanan kue basah ini gitu menjadi bagian keberkahan buat semuanya gitu, buat yang produksi, yang memakan, semuanya lah. Karena usaha itu adalah yang penting, kita itu usahanya. Kalau masalah hasil itu adalah bonus. Itu adalah bonus. Kita jangan cari gimana kita rezekinya, tapi gimana cari kita ikhtiarnya, gimana kita usahanya, apakah energi kita udah terfokuskan. Seperti yang kemarin kenapa saya dalam standar yang biasa-biasa saja 15 tahun ke belakang atau gimana, karena emang apakah itu ada sebuah pilihan yang dipilih, karena memang semuanya kegiatan itu harus dipilih, brothers. Kita tidak bisa memutuskan untuk membelah sebuah kegiatan tepat, segimanapun kegiatan itu harus tetap dipilih, brother. Tetap saya mengingatkan bahwa saya bukan apa-apa dan saya bukan contoh orang yang berhasil, tapi saya ingin mencoba ke depannya
menuju seperti orang mereka seperti keinginan kita semua gitu. Kita hanya bisa berusaha dan hasil adalah bonus buat kita, brothers. Oke, cek untuk sekarang ini. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya dan jangan bosan, brothers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.